itu memang diobok, itu kasihan sekali ya, itu Iran tuh diobok-obok sama orang-orang asing benua itu. Ya kayak Indonesia sekarang, kalian diobok-obok sama orang Yaman, padahal Yamannya sudah hancur babak belur, sudah puing-puing orang Yamannya di sini, wah udah orang kayak orang kasihan di sini orang Yaman itu. Kalau datang ke sini cuma bisa nangis, kalau dia ingat tanya orang tuamu gimana, nangis dia. Hancur, sekalian kalian diobok-obok sama si Habib Rizik sama Anies Baswedan, orang-orang Yaman ini, sama Novel Baswedan ini. Orang Yaman itu yang obok-obok kalian. Mending kalian diobok-obok sama orang Cina. Coba kalian lihat semua negara-negara di mana ada orang Cinanya pasti makmur karena menggerakkan roda perekonomian negara orang-orang keturunan Cina ini. Karena orang Cina itu otaknya apa? Dagang. Pokoknya kemana-mana cari duit. Dan dia self produksi, bukan self service kayak si siapa itu Om Bobby itu yang tukang sulap, bukan. Kalau dia mah hobi self service. Kalau ini benar-benar produksi, self production, bukan self service, self production. Ya sama-sama Cina, sama-sama Tionghoa, beda kelas ya. Ini benar-benar self production. Duit. Makanya di mana ada orang Tionghoa di sebuah negara, di situ pasti ada perekonomiannya maju. Di mana ada orang keturunan Yaman di sebuah negara, di situ pasti hancur negaranya. Salah lu sendiri. Ini bukan rasis ya, bukan ya. Ini kan kita lagi cerita kalian dulu yang mulai ya kan, pribumi non pribumi. Ya, kalian bilang Ahok non pri, Habib Rizik sama Anies Baswedan pribumi. Kan setan alas kan. Ini bukan rasis. Ini saya lagi balikin logikanya kalian. Di mana ada orang Arab, di situ ada kehancuran. Ya, tapi di mana ada orang Cina, di situ ada kemakmuran. Amerika itu bisa makmur karena orang-orang Cina. Serius, yang menggerakkan roda perekonomian Amerika itu. Tapi kemudian terjadi gelombang rasisme di sana karena ada yang menghasut. Ya, dan ini yang kita mau doakan terus. Ada apa nih kaitannya? Apa dari Joe Biden gara-gara dia merapat ke Arab? Ya kan? Atau balas dendam yang pengikutnya Trump. Tapi masalahnya pendukungnya Donald Trump itu sebagian besar orang-orang keturunan Cina loh. Kan lucu kan? Kalau tiba-tiba orang Cina yang dirasisin kan aneh. Ini nggak nyambung, bahasa ini nggak nyambung memang. Ini ada sesuatu, ini ada sesuatu yang nanti mungkin teman-teman di Amerika yang bisa lebih cerita. Tapi kita lagi balik ya. Jadi bisa nggak khilafah itu selesai dalam 3 tahun ini? Bisa. Gampang banget. Diakonia sekenceng-kencengnya. Perut yang lapar tidak mudah dihasut. Dan saya kira Ibu Mega ya sebagai penggeraknya PDIP, ya dia juga banyak dihabisin oleh khilafah ini kok. Ya, bapaknya itu kan korban dari khilafah ini kan. Justru bapaknya ini kan yang perang habis-habisan melawan khilafah kan. Ya kan? Bapaknya Ibu Mega, Pak Soekarno itu kan yang habis-habisan perang lawan khilafah. Bahkan sahabatnya sendiri pun sahabat baik gara-gara dia mendirikan khilafah. Sambil nangis dia tanda tangan surat kematiannya. Ya kan? Si TI itu ya. Sambil nangis. Sahabatnya sendiri pun ya terpaksa harus dibunuh, harus dihukum mati. Karena ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah. Nah sekarang malah dipiara nih. Ini sama si grupnya ini kan, grupnya Yusuf Kala, Maruf Amin sama Amin Rais. Jadi kalau saya percaya Pak Susu Kuda 3 tahun itu cukup bisa untuk melibas habis khilafah itu. Sekarang kelihatan ya, KPK dihabisin itu ya dengan tes ASN aja itu kemarin siapa yang nanya ya? Saya lupa kemarin itu yang tes ASN itu yang paling nanya itu. Kelar kan? Sama Pak Nunung ya? Saya Pak Pol. Pak Nunung ya, kelar kan langsung kan? Tes ASN itu kelar semua. Kena tuh ketangkap si Novel novelnya langsung dikelarin selesai. Lewat sudah. Nah itu bagus ya. Harusnya ini Pak Jenderal. Temanya ini harusnya Pak Jenderal. Nanti kalau Pak Jenderal dengar mudah-mudahan bisa masuk. Nanti jadi rame nih kita. Seru ya. Lagi. Seru. Ini pertarungan khilafah ini seru sekali ya. Haleluya. Subscribe dong, gila lu. Gua udah jadi teladan begini lu nggak mau subscribe. Oke, kira-kira gitu ya Pak Susu Kuda. Keren ya. Terima kasih. Pertanyaanmu jawabannya simpel sekali. Bisa. Sebenarnya gereja yang menjadi agen nasional
menjadi agen nasionalis itu gereja. Dan kalau Buddha sudah, masalahnya Buddha itu umatnya dikit. Buddha itu sudah, dia diakoninya gila-gilaan. Wah, gereja mah nggak tahu malu. Katanya kasih, kalah cepet tuh sama Buddha suci loh. Iya kan? Kalah sama Aguannya katanya bekas mafia. Dia sponsornya Buddha suci loh, Aguan sama TW itu kan. Gila-gilaan tuh Buddha suci itu diakonianya. Tapi kan jumlah mereka nggak banyak. Justru gereja, kemana kalian gereja? Biadab semua nih gereja ini. Malah beli jet pribadi. Ada, nggak bener semua ini. Bikin malu kerajaan Allah aja nih gereja ini. Aduh, yang diakonia malah Amin Wijaya. Aduh, kalah lo sama sales underdeal lo, gereja lo kalah lo. Aduh, belajar itu Amin Wijaya itu ya, support Amin Wijaya ya, saudara, di subscribe dong, blessing channel ya, blessing you channel, di subscribe ya, tentunya support dia dong ya, support Amin Wijaya itu orang polos bener begitu udah. Tadi malam saya selesai dengan Prancis ya, ini dalam beberapa hari ini saya akan mulai dengan Belanda sama Jerman. Kasus ini saya bikin gede beneran loh, saya tahu saya ini bukan cuman kutu di seberang samudra ya, tapi kita bikin gede bener loh ini, saya nggak main-main, saya bikin gede bener loh. Ya, ini masalah Pancasila ini saya bikin gede bener loh, saya nggak main-main loh, kirain saya bercanda loh, ketawa-ketawa ngekek saya serius loh ya. Ini saya mau tanya Pak Paul, yang membuat tes kebangsaan ini di KPK ini siapa ya? Nggak tahu. Nah, itu dia. Tapi katanya BIN ya, katanya BIN sama Bais ya. BIN sama Bais. Kalau saya baca di beritanya, kalau nggak salah baca ya, karena saya kan kemarin baca cepet-cepet, saya lagi persiapan buat kelas itu. Saya sambil baca dikirimi Pak Nunung itu, weh, ini BIN sama Bais ini namanya terlibat, ini ngeri nih, udah tahu dia ini. Ini harusnya kemarin yang dari Kodam 9 itu orang BIN itu kemarin, teman kita itu Kodam 9 itu orang BIN itu. Bagus. Orang Bais, bagus orang Bais sorry. Ya, berarti masih banyak orang-orang Pancasilais yang di dalam TNI. Iya. Ya, dalam TNI. Dapat info kalau Pak Hendro Priyono CS itu Pak yang buat. Oh gitu ya. Oh ya. Ngeri. Yang kedua Pak, saya mau tanya, Bapak tahu nggak, kan Bapak Sigit Listio kan katanya di berita beliau ingin mengajarkan kitab kuning kepada seluruh aparat kepolisian, anggota kepolisian. Bapak tahu nggak itu apa bedanya kitab kuning itu dengan kitab utamanya mereka gitu Pak? Apakah memang benar-benar berbeda dari kitab utamanya mereka atau bagaimana gitu Pak? Nah, yang ketiga, saya sebenarnya mau tambahkan tadi Pak, sebenarnya pergerakan khilafah ini bukan hanya di Indonesia, di Filipina juga ada, bahkan di Amerika juga ada. Ini ada namanya organisasi Nation of Islam yang dipimpin oleh Farrakhan, seorang Black American, dan pergerakan ini juga didasarkan atas warna kulit Pak. Jadi mereka mulai merekrut orang-orang kulit hitam untuk memunculkan isu rasisme Pak. Ini berbahaya juga di Amerika. Itulah kemarin yang terjadi dengan Black Lives Matter, yang ini isinya sebenarnya nggak jauh dari khilafah dan komunisme. Nah, sekian mungkin itu saja dari saya Pak. Gimana tanggapan Bapak tentang pertanyaan saya? Tani. Nah ini masalahnya nih. Ini masalahnya. Orang, kemarin kan saya bilang, orang Kristen kalau tidak patuh sama kitab sucinya, maka dia akan jadi biadab. Tapi orang Islam yang melakukan Al-Qur'annya 100%, maka jadi biadab. Beda dengan kitab kuning tadi. Kitab kuning itu kan hasil kumpulan tafsir dari hadis-hadis dan dari Quran
disarikan kembali, ditulis ulang oleh para ulama-ulama ini, ya, menjadi satu kitab bacaan yang dipakai untuk pengetahuan dasarnya para santri kan, supaya mereka belajar dari awal lagi. Makanya kalau kita lihat si MKC itu kan, karena dia dari santri, dari pesantren, taunya kitab kuning terus dia ceritanya. Begitu dia lompat ke tempat lain kayak Pak Saifuddin, dia nggak bisa. Tapi Pak Saifuddin dia bisa belajar, dia tahu semuanya. Nah, dulu yang ngajar, yang saya baptis, yang ngajar Islamologi itu Yohanes Hadi itu jago kitab kuning tuh dia tuh. Dia jago banget kitab kuning. Karena dia itu anak pesantren, seumur hidupnya di pesantren. Baru dia kuliah pergi ke ini di universitas negeri dia, tapi sebelumnya dia anak pesantren, makanya dia tahu kitab kuning. Waktu ngajarin kan enak sekali kan, waktu dia ngajar itu kan enak sekali. Nah, hanya bedanya beliau belum mau tampil. Itu udah selesai, ya ini lagi sekolah doktoral dia sekarang ini. Dia dibaptis terus masuk ke alma maternya saya, dia sekolah teologi di sana, selesai MTH, ini lagi lanjut ya, ambil doktoral teologi juga. Nah, dia cerita sama saya tentang kitab kuning itu. Jadi kitab kuning itu adalah bentuk untuk mendarakan Al-Quran agar bisa sebagai ajaran damai yang netral di kitab kuning itu. Nah, orang-orang yang belajar kitab kuning nanti biasanya dia agamanya akan lebih moderat karena di situ diajarin supaya bisa berinteraksi dengan, kan zaman itu Islam belum dominan kan, masih bercampur-campur. Nah, tapi masalahnya kenapa Kapolri mau? Ya supaya gampang semua anak buahnya pokoknya harus dipastikan baca kitab kuning. Berarti Islam bener nih. Begitu dia nggak baca kitab kuning, Islamnya nggak bener ini, udah gitu aja kan maksudnya begitu loh. Itu hanya ya positif, kita positifnya begitu. Tetapi kan kalau kita balik lagi, ya yang bakar-bakar gereja siapa sih? Orang NU juga sebetulnya. Beneran loh ya, saya nggak bercanda loh. Yang bakar-bakar gereja, yang nutup-nutup gereja itu orang NU juga. Ya contoh tuh ya, yang nutup gereja di AKBP Jombang, siapa coba? Orang NU juga. Bener nggak? Itu kan basisnya NU di sana kan? Bansernya kemana? Nggak ada. Yang nutup GKI Yasmin, siapa? Apakah FPI? Kita nggak tahu. Bansernya nggak ada aja pokoknya di sana. Nah, itu yang saya gugat, tahu nggak, dari yang katanya moderat ini. Munafik, kalian cuma itu doang. Makanya sebetulnya dengan kejadian kasus saya kemarin itu memang menunjukkan betapa jurang antara orang munafik dengan orang yang benar itu kelihatan sekali. Oh, ternyata Denny Sirdeker cuma booster doang. Kelihatan, cuma booster mereka, booster bayaran. Kan langsung kelihatan bener kan? Oh, ternyata booster bayaran. Begitu kasih kasus saya bingung dia harus bagaimana, serba salah. Ya booster. Abu Janda sekarang hilang dari peredaran karena booster. Ya kan, tenggelamkan dulu booster, habis kekiran sama Natalius Piga itu kan saya bilang harus masuk penjara Abu Janda. Kalau yang benar harusnya masuk penjara Abu Janda. Iya. Apapun, walaupun gitu loh, supaya fair loh, supaya hukum ini fair, adil. Entah cuma 3 bulan, pokoknya harus salah. Entah cuma 1 bulan, pokoknya harus dinyatakan bersalah dulu supaya orang tahu itu salah, tidak akan begitu. Kayak saya nih di DPO kan, supaya tahu itu melanggar Pancasila yang saya lakukan, tetapi harus saya lakukan supaya kalian tahu bedanya. Bahwa Pancasila yang di Indonesia ini Pancasila kutu kupret yang tidak dilakukan sama sekali. Para pelaku-pelakunya ini kutu kupret semua. Mendingan saya kutu di seberang samudra, ya kan? Sehingga supaya kelihatan, kalian kok bilang Pancasila, begitu saya kasih pembanding, ternyata saya lebih Pancasila daripada yang lain-lain, bahkan lebih dari Gus Yakut. Nah, tujuannya seperti itu, maksud yang saya maksud. Ya kan, nah, mereka tahu yang saya maksud, maka mereka juga bingung. Wah, sekarang malah, nah itu tadi kan, nah, sekarang jadi bingung kan, mau nangkap Yahya Waloni, backingannya juga jenderal-jenderal, mau nangkap Mualaf Center juga backingannya jenderal-jenderal, mau nangkap saya, bingung, malu. Sekarang mereka pergi ke Lyon, ya kan, mau ngomong apa? Kemarin wartawan Prancis aja keder, wartawan, aku mau interview apa sama kamu, kita jadi ketawaan, ya, jadi bahan bercandaan. Malu loh, sebenarnya loh Indonesia gila. Pasti Gara-gara ngomong sama orang ngaku-ngaku nabi mau ditangkep sama orang yang ngerusuhin Interpol. Malu loh mereka, lo ketawa mereka. Di sini di Amerika, di Eropa berapa banyak orang ngaku-ngaku nabi? Banyak banget di sini lah. Mau nangkep saya di nabi. Nah, kan bingung mereka kan.
Nah, mereka bingung. Nah, si wartawannya pun bingung. Ini nggak tahu nih, dia ketawa nih. Sekarang saya lihat, dia nanya saya, bingung saya nulis di mana ini? Saya bingung saya dibilang, negaramu bisa diketawain loh kalau saya nulis ini. Ya biarin aja. Memang Indonesia ini hanya lelucon saja, ya kan kurang lelucon, butuh lelucon Indonesia ini. Perlu ada semar ya.